sahabat rumah belajar, apa kabar kalian di sana? Perkenalkan, nama saya adalah Junaidi. Saya adalah guru dari CLC Ladang PKK Sarawak, Malaysia. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang macam-macam kelainan pada organ gerak pasif. Tahukah kalian apa itu organ gerak pasif? Organ gerak pasif itu adalah tulang. Kelainan pada organ gerak pasif adalah kelainan pada tulang yang menyebabkan gerakan tubuh menjadi bermasalah. Misalnya, kesulitan untuk bergerak, gerakan melambat, atau gerakan tidak terkontrol. Apa saja kelainan yang dapat menyebabkan masalah pada organ gerak pasif? Mari kita dengar penjelasan pada video berikut ini. Sistem gerak tubuh terdiri dari saraf, otot, dan tulang yang saling bekerja sama dan terintegrasi satu sama lain untuk menghasilkan gerak yang bertujuan seperti berjalan, berlari, mengambil benda, menulis, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini, kita akan fokus kepada kelainan pada organ gerak pasif, yaitu tulang. Kelainan pada organ gerak terjadi ketika ada kerusakan atau gangguan pada organ gerak tersebut. Di antaranya adalah, yang pertama adalah fraktura atau patah tulang. Secara umum, cedera bisa terjadi kapan saja dan sulit untuk dihindari. Salah satunya fraktura atau patah tulang. Fraktura dapat terjadi ketika Anda terjatuh dari ketinggian tertentu, mengalami kecelakaan lalu lintas, cedera saat berolahraga, atau tulang terhantam benda-benda keras. Tulang dikatakan patah atau fraktur ketika tubuh mengalami kondisi terputusnya keutuhan susunan tulang menjadi beberapa bagian. Fraktur dapat diakibatkan oleh benturan atau tekanan yang kuat, melebihi kemampuan tulang untuk meredamnya. Fraktur atau patah tulang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fraktur tertutup, jenis patah tulang yang tidak membuat tulang merobek kulit. Yang kedua, fraktur terbuka, yaitu suatu jenis kondisi patah tulang dengan adanya luka pada daerah patah sehingga bagian tulang berhubungan dengan udara luar atau menembus kulit dan memiliki resiko infeksi yang cukup tinggi. Biasanya juga disertai adanya pendarahan yang banyak. Ketika sahabat rumah belajar menemukan atau bahkan mengalami fraktur, segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat ya. Yang kedua adalah osteoporosis. Osteoporosis disebut juga pengeroposan tulang. Pengeroposan tulang terjadi karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Pengeroposan tulang itu sendiri diakibatkan oleh aktivitas dua jenis sel yang tidak seimbang. Dua jenis sel itu adalah osteoblast dan osteoklas. Keduanya merupakan sel yang ditemukan di tulang. Berfungsi dalam remodeling tulang karena tulang merupakan jaringan yang hidup. Osteoblast adalah jenis yang terlibat dalam pembentukan tulang dan mineralisasi tulang. Sedangkan osteoklas adalah sel-sel yang terlibat dalam pemecahan dan resorpsi tulang. Jadi, jika dalam kondisi sehat, mereka itu saling melengkapi loh. Nah, pada kondisi osteoporosis, osteoklas bekerja lebih aktif dibandingkan osteoblast, sehingga menyebabkan tulang menjadi keropos. Yang ketiga yaitu fisura atau retak tulang. Di usia yang lebih tua, orang bisa menjadi lebih lemah. Ditambah dengan osteoporosis bisa membuat tulang lebih rapuh dan cenderung patah setelah terjatuh.
Orang dengan tulang lemah, seperti orang dewasa yang lebih tua atau orang yang kekurangan kalsium, memiliki resiko retak tulang yang tinggi. Selain itu, atlet dan pekerja memiliki peningkatan resiko retak tulang. Terkadang, orang yang senang berolahraga berisiko tinggi mengalami tulang retak. Bagaimana sahabat rumah belajar sekalian? Apakah kalian sudah mengerti? Bagus. Sekarang mari kita lanjutkan membahas tentang kelainan tulang yang dapat disebabkan karena sikap dan kebiasaan kita yang salah. Tahukah kalian? Sikap duduk dan berdiri kita ternyata sangat penting untuk pertumbuhan tulang kita. Sikap yang salah bisa membuat tulang belakang kita miring atau postur kita tidak tegak loh. Ada 3 jenis gangguan kelengkungan pada tulang belakang kita. Yang pertama skoliosis, yang kedua adalah kifosis, dan yang ketiga adalah lordosis. Tidak jarang, banyak sekali orang salah tentang ketiga ini. Kalian mau tahu? Baik, mari kita saksikan. Yang keempat adalah lordosis. Lordosis merupakan bentuk kelainan tulang belakang bawah yang melengkung ke depan. Lordosis dapat mempengaruhi punggung bawah dan leher. Hal ini dapat menyebabkan tekanan berlebih pada tulang belakang, menyebabkan rasa sakit dan ketidaknyamanan. Gejala lordosis yang paling umum adalah nyeri otot. Lordosis juga bisa disebabkan karena terjatuh saat masih kecil dan bisa juga karena duduk terlalu condong ke depan. Yang kelima adalah skoliosis. Skoliosis merupakan penyakit tulang yang menyerang tulang belakang. Skoliosis adalah kelainan yang berciri tulang belakang membengkok ke kiri atau ke kanan. Seseorang dengan skoliosis memiliki kurva menyamping di tulang belakangnya. Kurva sering berbentuk S atau berbentuk C. Tanda dan gejala skoliosis meliputi bahu dan pinggul tidak rata, serta pundak yang tampak lebih menonjol dari yang lain. Jika kurva skoliosis semakin memburuk, selain melengkung ke samping, tulang belakang juga bisa memutar. Sejumlah kecil pasien dengan skoliosis mungkin memerlukan pembedahan. Skoliosis disebabkan sering membawa beban yang terlalu berat pada salah satu sisi anggota geraknya. Yang keenam adalah kifosis. Kifosis adalah pelengkungan yang tidak normal pada punggung atas. Tulang yang normal memiliki kelengkungan 25-45 derajat. Penderita kifosis dapat memiliki kelengkungan mencapai 50 derajat. Kifosis dapat menyebabkan nyeri hebat di punggung bagian atas. Kekakuan tulang belakang dapat terjadi karena kifosis. Posisi kepala ke depan merupakan gejala kifosis. Kemudian, kaku pada otot paha bagian belakang dapat terjadi juga karena kifosis. Bahkan, kifosis parah dapat menyebabkan nyeri dada dan kesulitan bernafas. Cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Semoga video ini memberikan manfaat pada sahabat rumah belajar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.